tidak ada gunanya untuk membandingkan diri dengan orang lain. Melihat kesuksesan dan kebahagiaan orang lain dapat dijadikan motivasi untuk kita bergerak maju, bukan untuk persaingan dan membuat kita mundur. Semua orang memiliki struggle-nya masing-masing. Ngobrol dan cerita di anyaman jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Halo, saya Maria, teman manusia asa. Podcast Anyaman Jiwa episode kali ini, saya akan bercerita tentang seni mencintai diri. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Mungkin kamu pernah mendengar kalimat-kalimat seperti ini, kamu harus lebih sayang sama dirimu sendiri. Sebelum mencintai orang lain, kamu tuh harus lebih cinta sama diri kamu sendiri. Ayo. Mungkin ketika kamu mendengar kalimat-kalimat itu, muncul nih kebingungan dan berbagai pertanyaan. Gimana sih yang dikatakan harus sayang diri sendiri? Gimana caranya? Apa selalu ikuti keinginan diri sendiri? Atau gimana sih? Bingung nih. Apa sih sebenarnya self-love buat kamu? Bagaimana kamu menunjukkan bahwa kamu tuh cinta sama diri kamu sendiri? Hal inilah yang akan kita bahas pada obrolan kali ini. Pernahkah kamu kesulitan untuk mencintai diri sendiri? Kalau begitu, kamu gak sendirian. Cinta adalah salah satu dasar bagi manusia untuk ada di dunia ini. Erich Fromm, seorang psikolog, menggambarkan bahwa cinta merupakan seni yang patut untuk dimengerti, dikembangkan, dan dipelajari. Karena dalam masalah cinta, kebanyakan fokus utamanya malah apakah kamu dicintai atau tidak, bukan soal mencintai dan kemampuan mencintai. Ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita jadi bisa menghargai nilai-nilai kita sendiri. Kita tidak membutuhkan penegasan atau pengakuan dari orang lain, dan kita tidak membutuhkan mereka untuk memberitahu kita bahwa kita cukup baik, cukup pintar, dan cukup menarik. Sebaliknya, ketika kita tidak mencintai diri kita sendiri, mungkin akan lebih mengkritisi diri kita sendiri lebih banyak, atau mungkin kita terlibat dalam perilaku seperti self-talk negatif. Misalnya, aku gak berharga, aku gak akan pernah berhasil dalam hal ini, atau aku gak cukup pintar. Pola pikir ini dapat menimbulkan perasaan cemas, sedih, atau putus asa. Di sisi lain, penelitian telah menunjukkan bahwa memiliki perasaan positif tentang diri sendiri mungkin merupakan unsur penting untuk kebahagiaan, kesuksesan, dan popularitas. Jadi, cinta diri mungkin merupakan kunci untuk menjalani kehidupan yang baik. Mungkin keadaan dan proses self-love tiap individu akan berbeda-beda. Self-love ini adalah sesuatu yang dapat kita tingkatkan seiring waktu. Proses pemulihan untuk mencintai diri sendiri, menghargai diri, diibaratkan sebagai proses naik sepeda. Ketika menaiki sepeda, kita merasakan ada proses menjaga keseimbangan, mengendalikan stang, dan juga memutar roda. Tidak hanya itu, di awal belajar bersepeda pun, kita membutuhkan orang lain untuk memegang sepeda itu agar kita dapat menjaga keseimbangan agar tidak jatuh. Maka dari itu, ketika kamu membutuhkan seorang untuk membantu kamu berproses bersamamu, itu gak apa-apa banget. Kadang, the only thing we need is support. Kalau diingat-ingat lagi, saat masih kecil sekitar SD, aku sudah pernah struggle untuk menerima dan mencintai diriku. Bermula pada hal-hal fisik sampai akhirnya mengarah juga pada hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan, skill, dan lain sebagainya. Beranjak kuliah, aku semakin menyadari bahwa aku terlalu keras terhadap diriku sendiri. Aku banyak menuntut diriku untuk sempurna, untuk menjadi seorang yang pintar dan lebih pintar dari orang lain, dan tidak boleh gagal. Selain itu, aku pun membandingkan kehidupanku dengan kehidupan teman-teman yang terlihat lebih bahagia dan banyak uang. Struggling dengan kepercayaan diri yang rendah, self-love yang rendah, membuatku sadar bahwa hidupku malah menjadi tidak mengenakan dan tidak nyaman. Perlahan aku menyadari bahwa tidak ada gunanya untuk membandingkan diri dengan orang lain. Melihat kesuksesan dan kebahagiaan orang lain dapat dijadikan motivasi untuk kita bergerak maju, bukan untuk persaingan dan membuat kita mundur. Semua orang memiliki struggle-nya masing-masing. Problem yang harus dihadapi
tidak perlu membandingi diri dengan orang lain. Jadilah yang lebih baik berdasarkan versi kamu sendiri. Proses mencintai diri sendiri adalah proses berkelanjutan dan pilihan yang berkelanjutan. Mungkin dalam perjalanannya, kamu akan mengalami jatuh bangun atau kamu akan meragukan dan mempertanyakan dirimu. Itu adalah proses yang wajar terjadi. Namun yang terpenting adalah kamu menyadari bahwa proses tersebut dapat berjalan demikian dan kamu tidak menyerah untuk upgrade yourself. Aku akan membagikan beberapa hal yang sudah aku lakukan untuk mencintai diriku. Yang dapat kamu lakukan juga, berikan dirimu waktu istirahat untuk mengenali dirimu termasuk perasaan dan pikiranmu. Yang biasa aku lakukan adalah refleksi diri. Lalu jangan lupa untuk menerima dan akui yang kamu rasakan. Dan juga say no to others. Belajar untuk membangun batasan-batasan untuk membuat waktu atau diri kita sendiri. Misalnya, membangun batasan untuk menerima telepon atau chat dari teman. Penuhi lingkunganmu oleh orang-orang yang dapat mendukungmu untuk berproses, atau orang-orang yang mau menemani dirimu ketika kamu have a bad time atau mengalami waktu-waktu yang buruk. Orang-orang yang mau mengingatkan dan mengoreksi pikiran negatifmu sendiri. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, kamu harus mau menerima atau belajar menerima bantuan dari lingkungan seperti keluarga, psikiater, atau psikologis. Dengan kamu bersedia untuk konseling dan mengatasi problem yang kamu alami, itu adalah salah satu cara mencintai dirimu karena kamu artinya peduli dengan diri kamu sendiri. Untuk kamu yang sedang mencoba lebih mencintai diri kamu sendiri, tetap semangat ya. Ketika mengalami kesulitan, ingatlah, bukan berarti kamu gagal, buruk, atau ada di akhir dunia ini. Malah itu merupakan kesempatan kamu untuk belajar, bertumbuh, dan lebih mengenal diri. Ingatlah bahwa proses mencintai diri adalah proses belajar, di mana terkadang kita butuh orang lain untuk membantu kita dalam proses belajar tersebut. Kalau kamu butuh seseorang untuk menemani kamu berbicara, tenang, kamu gak sendirian. Ada aku dan teman lainnya yang sedang berjuang untuk kesehatan mentalnya. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini. Dan terima kasih juga mau mendengarkanku. Kalau kamu ingin curhat, jangan sungkan kirim aja ke podcast@kgmedia.id dan di Manusia Asa. Manusia Asa juga memiliki tempat buat kamu yang ingin belajar psikologi secara teori maupun praktik. Bisa banget mampir di Manusia Asa teman belajar psikologimu. Selain itu juga bisa DM di sosial media @medio by KGmedia dan follow Instagram Manusia Asa di @manusiaasa.id. Saya Maria dari teman Manusia Asa, ditunggu episode yang lainnya. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.